Ya, terima kasih Iva. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini ditutup menguat 0,39% ke level 7.227. Nampaknya IHSG masih kokoh untuk kembali menembus level psikologisnya di atas 7.200. Mari kita lihat sejumlah sektor penumpang IHSG pada perdagangan hari ini. Yang memimpin penguatan ada infrastruktur yang menguat 2,77%, diikuti finansial 2,03%. Sementara energi dan transportasi serta logistik ini harus terjerembab di zona merah dengan pelemahan masing-masing 1,25% dan 1,05%. Beberapa sentimen yang menghiasi IHSG pada perdagangan hari ini dan menjadi perhatian para investor diantaranya dari luar negeri. Pemirsa, investor memantau proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh Dana Moneter Internasional IMF yang kembali dipangkas. IMF memangkas proyeksi atas pertumbuhan ekonomi global. Bahkan untuk 2023 mendatang, IMF memproyeksikan ekonomi dunia akan mendekati resesi. Hal ini tertulis dalam ringkasan laporan IMF yang bertajuk World Economic Outlook, War Sets Back the Global Recovery. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari perkiraan 6,1% pada 2021 menjadi 3,6% pada tahun 2022 dan 2023. IMF juga memperkirakan inflasi pada negara maju mencapai 5,7% dan 8,7% pada negara berkembang untuk tahun 2022. Sementara untuk Indonesia, IMF memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 dari 5,6% menjadi 5,4% pada 22 Maret 2022 karena ancaman down risk dari varian baru COVID-19 serta pengetatan kebijakan moneter. Mari kita lihat bersama di sini ada Dan sentimen berikutnya pemirsa, kita lihat sebelumnya di sini ada bursa saham Wall Street. Kita pantau bersama di sini di sore hari ini ada Dow Jones, ada Nasdaq dan juga S&P 500 yang kompak berada di zona hijau dengan masing-masing penguatan 1,45%, 2,15% dan 1,61%. Kemudian sentimen berikutnya masih dari global, yaitu terkait dengan perekonomian China. Bank Sentral China atau People's Bank of China akan mengumumkan kebijakan suku bunga pinjaman acuan terbarunya hari ini, di mana Bank Sentral Negeri Panda diprediksi akan tetap mempertahankan kembali suku bunga acuannya. Selain itu, lockdown di China pemirsa akan berpengaruh ke Indonesia melalui dua jalur, yakni perdagangan dan investasi. China merupakan mitra dagang terbesar untuk Indonesia dengan share lebih dari 20%, sehingga penurunan aktivitas ekonomi di China akan berpengaruh terhadap permintaan ekspor Indonesia. Ekonom BCA David mengatakan kalau lockdown China membuat investor asing untuk menahan diri atau wait and see. Kita lihat bersama di sini bursa Asia pada sore hari ini ada Nikkei 225, Hang Seng dan juga Straits Times Index yang kompak berada di zona hijau dengan masing-masing penguatan 0,90%, 0,82% dan 0,70%. Sementara Shanghai Composite ini harus berada di zona merah dengan pelemahan 0,21%. Sementara sentimen dari luar negeri pemirsa yang menjadi fokus pelaku pasar adalah hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 April 2022 yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,5%. Ini sesuai dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga memutuskan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Dengan demikian suku bunga acuan tidak berubah selama 14 bulan terakhir. Suku bunga 3,5% adalah terendah dalam sejarah Indonesia. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi. Demikian sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan pada perdagangan esok. Kita kembali ke Iva.